Ini sesi terakhir dalam retreat kita. Masih pada konsep, pada konteks. Apa yang kita isi di hidup kita, itulah yang akan ngedrive, akan ngarahkan, akan nyetir hidup kita. Ya, saya ulangi lagi. Orang yang mengisi hidupnya dengan kekhawatiran, mau duitnya banyak sekalipun, dia tetap khawatir. Orang yang mengisi hidupnya dengan ketakutan, anaknya 6, direktur semua, misalnya begitu. Rumahnya 7, tiap hari tidur ganti satu rumah sampai balik lagi. Kayak, wah, depositonya nggak tahu berapa juta dolar. Tapi kalau orang itu ngisi dengan ketakutan, walaupun kekayaan sebanyak itu, walaupun anak-anaknya hebat, orang itu tetap apa? Takut. Saudara, ini hal yang luar biasa. Be filled. Maka itu yang sudah terlatih sekian tahun, dengar ya kata ini, yang sudah terlatih sekian tahun digoblok-gobloki setan. Ada nggak orang seperti itu kira-kira? Ada nggak? Coba jawab. Salah. Banyak kok ada. Beda loh ada dengan banyak itu. Loh ya itu kan trik. Oh ya ini nggak ngerti. Loh betul nggak? Banyak orang seperti itu. Maka itu psikolog bisa terlaris. Karena orang-orang goblok itu. Kenapa setan? Kita percayai. Ingat ya, banyak orang Kristen bilang kok susah aku dengar suara Tuhan. Ini selama berapa hari di retreat ini berapa banyak yang tanya kepada saya. Bilang kok bisa gampang sih dengar suara Tuhan. Nah dengerin. Karena saudara tidak melatih memperhatikan suara Tuhan, karena orang-orang itu melatih mendengarkan suara setan. Loh, betul tidak? Seharusnya Tuhan atau setan yang lebih sering bicara kepada kita. Seharusnya. Cepat jawab. Harusnya Tuhan. Tapi mengapa setan lebih kita percayai? Betul tidak? Kalau orang-orang yang kita sebut banyak tadi bisa mendengar suara setan, mati kamu, miskin kamu, anakmu begini nanti, menantumu begitu, kamu sakit ini gak lama, itu mulai begitu. Kalau setan berkata kan seperti itu bukan? Iya, ini loh saudara yang saya marah betul-betul. Mengapa kalau mendengar setan ngomong gampang sekali dengan nakut-nakuti, memberi rasa khawatir, ragu-ragu. Kenapa kalau Tuhan ngomong kita nggak perhatikan? Jadi kalau seringkali, maaf saya berkata, saudara terlatih mendengar suara setan. Lihat tuh anakmu mulai nggak sayang kamu tuh, lihat itu. Lihat itu mantumu nomor 2 mulai aneh-aneh itu, lihat tuh. Lihat itu iparmu mulai begini itu. Sering nggak suara itu muncul? Lihat itu pimpinan perusahaanmu nggak suka kamu akan dipecat nanti. Begitu gampang setan bicara kepada kita karena kita ngeladeni. Tahu kata ngeladeni? Apa itu? Nurutin, apalagi melayani. Maka itu sangat menyedihkan kalau kita menyebut diri anak-anak Papa di surga. Belum tentu setahun 2 kali kita mendengar Papa kita bicara. Tapi kenapa kita mengizinkan setan bicara tiap hari kepada kita? Saya ngomong betul atau salah ini? Nah, bertobat. Dengar kesaksian-kesaksian orang-orang yang bunuh diri tapi sempat selamat. Sebelum mereka melakukan itu, ada suara mereka dengar. Betul tidak? Lompat aja. Nyebrang aja, tabrakin ke kereta sana, ke tren. Nah saudara, ini yang menyedihkan hati Tuhan. Mengapa manusia ini kok begitu gampang dengar suara setan? Kenapa begitu susah dengar suara Tuhan? Padahal jelas Papa kita jauh lebih banyak berbicara kepada kita daripada setan. Karena kita tidak ngeladeni. Gak ngeladenin siapa? Ayo, gak ngeladenin siapa? Suara Tuhan. Kita ngeladenin suara setan.
Nah, setan senang kalau melihat orang-orang Kristen lebih nurut setan daripada nurut Tuhan. Setan senangnya luar biasa. Maka setan akan menjadikan orang-orang Kristen seperti itu mainannya. Enak gak jadi mainannya setan? Saya jawab, enak gak jadi mainannya setan? Ya. Tapi buktinya banyak itu loh masalahnya. Betul tuh. Kita nggak pernah mau jadi mainannya setan, ditendang sana, ditendang situ, karena kegoblokan kita. Nah, itulah cara yang paling gampang untuk kita mengerti siapa yang memenuhi pikiran kita ini. Berarti firman ini harus kita isi dengan Tuhan. Oke, sekarang kita ambil contoh. Siapa pernah membayangkan, mengidolakan, menginginkan, aku pengen seperti Maria? Maria yang di Alkitab loh, bukan Maria tetanggamu. Jangan lupa itu. Maria di Alkitab. Ini Maria siapa? Awas nanti. Karena banyak orang namanya Maria. Okay. Ada nggak yang pernah merindukan? Aduh, aku pengen kayak Maria. Luar biasa loh Maria itu. Betul nggak? Apanya yang luar biasa? Yuk, cepat jawab. Dipakai, bukan. Dipakai buat melahirkan Tuhan Yesus, betul, itu keren. Tapi bukan itu. Yang paling penting buat Maria. Imannya, bukan. Ketaatannya. Taat tuh. Apa? Kenapa di sana? Suara. Oh, ada berapa Maria di sini? 4. Oh ya, ada 4 Maria. Ya, dengar ya. Dengar. Nama Maria itu artinya taat, nurut. Maka ibu-ibu yang punya nama Maria tapi dablek terus, ganti jadi Mario mulai hari ini. Jangan Maria lagi. Nama Maria kok ngelawan terus, ngeyel terus, nggak nurut. Mario saja sudah. Ganti paspornya nama Mario, ayo. Kalau nggak mau nurut. Jadi Maria itu taatnya itu luar biasa. Ingat dulu zaman itu ya, hukum masih berlaku, berzina nggak usah diadili, langsung mati. Ya, apa bedanya dilempar bakpao dan lempar batu? Ayo, beda tidak? Sama B-nya loh, bakpao, batu. Ayo, bedanya apa? Dimakan. Nah, zaman itu masih berlaku, berzina mati, dilempari batu sampai mati. Itu mati yang mengerikan. Nggak bisa bayangkan. Nah, Maria hidup di zaman itu, hukum masih berlaku. Harusnya Maria mikir loh, dia kan belum kawin, masih gadis. Maka tuh ketika Gabriel datang kepada dia dan menjelaskan. Coba kita buka Lukas 1 ayat 35. Ini luar biasa kata-kata Maria ini. Lukas 1 ayat 35. Berarti 34 dulu, maaf. Ini jawabnya malaikat. 34. Maria tanya begini. Mary asked the angel, "How can this be since I have not been intimate with a man?" Indonesianya, bagaimana hal itu terjadi? Aku belum menikah. Nah, saudara perhatikan, pertanyaan ini artinya Maria menolak atau ingin tahu? Penting loh ini saudara. Loh, ini yang saya kaget. Sudah jelas hukumnya berlaku, berzina mati. Kok malah ingin tahu? Berarti dia siap nurut atau enggak? Siap. Saya masih ingat antara tahun 74-75, ketika Roh Kudus mengajar saya tentang hidup Maria. Tiba-tiba Roh Kudus tanya begini, Daniel, kalau kamu Maria hidup di zaman itu dan kamu mau nuruti aku untuk kamu hamil sebelum menikah, kira-kira kamu ngajukan syarat apa kepadaku? Berarti enggak? Iya ya, saya harus mikir. Kalau saya Maria hidup di zaman itu, saya bilang, Tuhan, saya siap melakukan apa yang Tuhan mau, tapi saya minta syarat. Nah, kira-kira kalau saudara Maria pada zaman itu syaratnya apa? Kalau saudara sambil mikir ya,
Kalau saya minta 2 hal. 1, Tuhan, saya siap hamil sebelum nikah. Nomor 1, tapi jangan buat perut saya besar supaya orang nggak tahu. Loh, kan saya ini. Maka itu saya tanya saudara bagaimana, gitu loh. Loh, nurut toh, nurut tapi, nah ini yang bahaya. Nurut tapi, itu nomor 1, supaya orang nggak tahu kalau saya lagi hamil. Kalau orang tahu saya belum menikah. Yang kedua, saya bilang tolong beritahu pacar saya, tunangan kan, saya tunangan nggak diisu, supaya saya nggak ditinggal. Ayo mikir ya, mikir. Segoblok-gobloknya laki-laki, berarti goblok bener nggak ini? Goblok ya. Segoblok-gobloknya laki-laki, meluk nggak pernah, Noel nggak pernah, nyium nggak pernah. Loh, kok hamil? Ayo mikir apa yuk? Segoblok-gobloknya laki-laki. Cepetan. Ayo. Serohani-rohaninya cowok, nggak ngapa-ngapain kok. Ayo mikir apa kira-kira? Iya dong. Sudah, jangan tertawa terus sih. Saudara, ini cara kita belajar firman Tuhan. Coba minta Roh Kudus kita ada di hidup mereka itu. Maria ini luar biasa. Ketika Gabriel memberitahu bahwa dia akan hamil, Tuhan percaya kamu, sebab Tuhan mengenal hatimu. Tanya, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Nah, ayat 35. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Tuhan yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu kan disebut kudus, anak Tuhan. The angel NLT-nya yang mana? Oh ya, the angel replied, the Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you. So the baby to be born will be holy, and he will call the Son of God. Jadi Maria tahu nggak hamilnya karena siapa? Tahu. Tapi orang tahu nggak? Nah, ini loh masalahnya. Apa jadinya kalau Maria hidup yang sering kali kita pakai? Apa kata orang nanti? Nanti orang ngomong apa? Sering nggak kita hidup seperti itu? Loh, jawab iya atau tidak? Ini kesalahan besar dalam hidup kita. Selama kita hidup lalu memikir untuk nuruti Tuhan atau tidak, dengan pertimbangan kalau aku berkata ya kepada Tuhan, nanti orang itu ngomong apa? Kira-kira jadi nurut gak? Nah, ini loh masalahnya. Berarti selama ini kita sering lebih memperhatikan apa kata orang, bukan apa kata Tuhan. Saya di Indonesia dikenal pendeta paling cerewet, suka menentang orang pesta nikah. Saya paling nentang, saudara. Wih, di Indonesia itu kalau orang pesta nikah gila-gilaan, saudara. Ngeri sekali loh. Ini akhir-akhir ini sudah saling saingan. Masa nikahkan anak 2 miliar, 3 miliar? Itu di Indonesia sekarang. Dekorasi saja 300-400 juta. Dekorasi saja Indonesia itu gila betul. Berapa ribu ya? 2 miliar itu 200.000. Itu hanya untuk saingan. Memang kalau lihat dekorasi itu mewah di Indonesia itu ballroom hotel bisa diganti jadi hutan, jadi apa saya juga nggak tahu lah. Memang keren-keren. Orang Indonesia itu kreatifnya luar biasa. Nah, tapi masalahnya 90% yang hadir pengantinnya nggak kenal. Ini siapa ini orang-orang ini? Betul nggak kenal. Nah, masa tiap kali salaman, ibu undangan dari siapa? Itu nggak mungkin dong. Nanya sudah datang. Nah, itu kan bodoh sekali. Saya bilang kepada mereka, sayang, uang segitu banyak bisa nolong berapa banyak orang susah. Ingat loh, semewah-mewahnya makanan pesta 3 jam jadi tai. Catat itu baik-baik. Loh, itu kalau saya ngomong kasar memang nggak peduli.
Tapi orang-orang tua berkata, ya bayangkan kalau kami nggak pesta nanti orang ngomong apa? Sering dengar kata itu enggak? Nah itu goblok betul orang ini. Nah saya ajari begini, kalau ada orang ngomong begitu, jawabnya begini, yang pengen pesta kan kamu. Loh, yang pengen pesta siapa tadi? Dia toh. Jadi kamu yang pesta, aku yang datang. Lo fair nggak kalau begitu? Lo fair atau tidak? Iya dong. Banyak pengantin punya pikiran gini, ya nanti kan balik modal lewat amplopnya. Goblok betul ini. Maaf ya, saya itu betul-betul mau meyakinkan orang. Berapa pernikahan yang saya kenal, saya cek amplopnya, banyak yang kosong. Banyak yang kosong. Nah sekarang penerima tamu, masa mau masukin, coba dibuka dulu. Nggak mungkin dong, gimana ceritanya? Banyak yang kosong. Dan juga isinya itu ada 5.000, 10.000. Mau balik modal apa goblok? Nggak balik modal. Nah saudara yang kenyang pulang makan gratis, wah senangnya luar biasa. Pengantinnya gigi jari, bayarnya gimana ini? Ngerti maksudnya? Nah maka itu dalam hidup kita penting sekali. Maria tidak mendengar orang ngomong apa, dia hanya mau mendengar Tuhannya ngomong apa. Berbahagialah kalau kita hidup seperti Maria ini. Dia tanya, gimana aku bisa hamil? Aku belum menikah. Dan Roh Kudus menjelaskan, dan penjelasannya jelas sekali. Terus ayat 37. Ayat ini sering disalahgunakan oleh banyak pendeta kurang ajar itu. Kenapa? Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ini jawaban malaikat. For nothing will be impossible with God. Betul. Tapi segala sesuatu nggak ada yang mustahil bagi Tuhan, itu bukan untuk kepentingan diri kita sendiri. Salah besar. Saudara percayalah. Jadi banyak pendeta khotbah cuma sepotong ayat ini. Sebab bagi Tuhan nggak ada yang mustahil. For nothing will be impossible with God. Percayalah. Kalau saudara nggak punya uang tapi punya iman, beli rumah, beli yang besar. Ngawur aja. Bahkan ada berapa pendeta berani ngomong, silakan setelah saya khotbah nanti maju ke depan yang punya utang, tulis utangnya berapa jumlahnya di kertas, nanti saya doakan supaya lunas. Kalau saya ketemu pendeta itu saya tempeleng betul pendeta. Nah sekarang gini loh, bayangkan, kok enak yang pakai duit kita Tuhan suruh bayar. Nah, itu duitnya mbamu apa? Nanti kurang ajar betul pendeta kayak begini. Bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Itu bukan untuk kepentingan kita, untuk kepentingan Tuhan. Walaupun kamu gadis Maria, Yesus tetap akan lahir bagi kamu untuk dunia ini. Dan itu gak mustahil bagi Tuhan. Itu maksudnya. Jadi ayat 37 Lukas 1 tidak boleh kita pakai sembarangan hanya untuk kepentingan kita sendiri. Terus kita comot ayat ini, terus kita pakai untuk mengimani ini, mengimani itu, yang rasanya aneh-aneh, yang gak mungkin. Salah besar. Jadi jangan sampai salah. Maka itu tidak sedikit orang Kristen kecewa dengan Tuhan karena dengar pendeta khotbah salah dengan ayat ini. Aku sudah mengimani. Ini hari-hari ini saya lagi nolong satu keluarga yang betul-betul karena dengar khotbah yang salah. Sudah enak-enak punya kerjaan di Indonesia, anak 3. Memang si suami ini sudah lama pengen bisa tinggal di Amerika sejak belum menikah. Enggak tahu bagaimana suatu hari dia dengar khotbah ayat ini dari seorang pendeta. Jadi saudara lagi kepingin apa? Imani, pasti jadi. Tapi untuk beriman harus melangkah. Pendetanya pakai ayat-ayat lain lagi. Yosua waktu nyebrang sungai Yordan, enggak tunggu sungai itu kering dulu baru nyebrang. Nyebrang dulu baru mujizat. Petrus waktu enggak dapat ikan semalam-malaman, Yesus berkata, lemparkan jalam, dapat ikan. Jadi kalau saudara ingin ke Amerika tapi enggak pernah melangkah, enggak akan jadi. Enggak tahu bagaimana sekeluarga ngurus visa bisa dapat 5 visa langsung. Dia istrinya 3 anaknya. Dia jual semua, rumahnya semua, pindah. Nggak tahu Amerika sama sekali.
3 bulan habis semua. Harus pulang ke Indonesia karena visanya bukan visa untuk tinggal. Aduh, ini mau bagaimana? Nah, mulai orang ini nyalakan Tuhan. Katanya gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kamu dengar khotbah yang salah. Tuhan nyuruh kamu pergi atau tidak? Ya katanya pendeta itu bisa beriman. Ya ikut pendeta itu aja sudah kamu. Kan gampangnya gitu aja bukan? Nah, maka itu jangan salah menggunakan ayat ini. Sebab bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Itu untuk Maria supaya melahirkan Yesus. Saudara dan saya harus beriman. Lukas 1:37 supaya Yesus lahir lewat hidup kita dan orang-orang banyak melihat Yesus lewat kita. Amin. Ingat khotbahnya Pastor Heng sesi keberapa itu. Jadi Yesus harus nampak lewat kita. Itulah gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Nah, ayat 38 ini yang harus terjadi di hidup kita semua. Mary responded, I am the Lord's servant. May everything you have said about me come true. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Saya ulangi lagi. Pulang dari retreat ini tidak ada seorang pun yang hidup orang ngomong apa. Semua kita harus seperti Maria. Jadilah padaku terus. Ayo baca. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Perkataan siapa? Tuhan. Bukan menurut kata orang. Nah, saya tertarik kalimat terakhir. And then the angel left her. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saudara bisa rasa enggak? Kalimat ini menunjukkan Gabriel itu kayak apa? Ayo, ini coba kalau saudara jadi Gabriel kan dapat tugas. Oke, pelan-pelan ya. Kira-kira kalau Yahweh Tuhan tidak bicara kepada Gabriel, Maria, kamu ke Nazaret cari Maria. Tapi Yahweh Tuhan bilang gini, Gabriel, tolong kamu turun ke dunia cari gadis yang mau hamil sebelum menikah. Tapi gak nyebut Maria. Kira-kira Gabriel perlu waktu berapa tahun? Bolak-balik dari surga ke dunia. Gadis-gadis, siapa mau hamil sebelum menikah? Siapa mau? Ada hadiah nih, ada hadiah gitu. Loh, kira-kira Gabriel perlu berapa tahun? Bolak-balik. Loh, kira-kira loh cepetan. Lama. Karena gak ada gadis goblok. Betul gak ada gadis goblok. Maka itu ketika tugasnya selesai ketemu Maria, and then the angel left her. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saya ingin saudara merasakan bagaimana perasaan Gabriel. Sukacita. Artinya cepat-cepat balik sudah. Tugasku selesai, beres sudah. Oh, Gabriel sukacitanya luar biasa. Kira-kira kapan saudara berani bicara seperti Maria ini? Karena aku ini hambamu ya Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. I am the Lord's servant. May everything you have said about me come true. Ayo kira-kira kapan ayo? Jangan bilang tunggu Harbour Bridge roboh. Ngeri betul. Ayo kira-kira kapan saudara kan berani ngomong ini? Kalau kita berani ngomong ini luar biasa. Saya mulai mencari. Pasti di Alkitab ada satu ayat saja yang memberitahu mengapa Maria terpilih. Coba renungkan. Kira-kira di zaman Maria hidup banyak gadis gak? Banyak, karena hukum masih keras sekali. Nah ini yang saya tanya, Papa, beritahukan saya satu alasan Tuhan kenapa Maria kepilih. Bukankah banyak gadis zaman itu? Kenapa kok Maria? Saudara, ini luar biasa. Akhirnya ketemu. Mau tahu atau tidak? Loh, tahu risikonya kalau mau? Loh, gini dengar Bapak ya. Tuhan Yesus pernah ngomong begini. Barang siapa belum tahu hukum dan dia melanggar, itu enggak dosa. Tapi yang sudah tahu hukum lalu melanggar, itu dosa. Nah, saya sayang saudara. Saya enggak ingin saudara berdosa.
setelah tahu. Maka itu saya tanya, mau tahu atau tidak? Kenapa Maria terpilih? Betul? Tidak tahu, karena dia tidak tahu. Kan ada syarat yang Papa temukan. Kenapa Maria terpilih? Nah, tapi kan saudara belum tahu ayatnya. Saya sudah tahu. Nah, saya tanya saudara. Kalau saudara ingin tahu, saya beritahu risikonya tahu apa? Bukan jangan dosa dulu. Lakukan kalau sudah tahu itu loh. Betul? Karena kalau saudara sudah tahu tidak melakukan, itu yang dosa. Nah, saya sayang saudara yang gak pengen berdosa dan gak pengen tahu. Pintunya ada 2, keluar dulu. 5 menit saya panggil masuk. Itu maksudnya. Baik bukan saya? Ya oke, jawab lagi. Mau tahu atau tidak? Wih, nekat. Tahu risikonya? Apa? Sungguh? Tuhan, Engkau dengar anak-anakmu ini. Sudah terlanjur ngomong, nggak bisa ditarik balik. Awas ya, nggak melakukan, awas. Lukas 2:19. Saya kaget waktu menemukan inilah alasan utama mengapa Yahweh Tuhan memilih Maria, sehingga Gabriel nggak perlu pulang balik surga dunia bertahun-tahun untuk mencari gadis yang mau taat. Tetapi Maria ngapain? Ayo baca, ngapain? Menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Nah, kata menyimpan, boleh nggak kita gabungkan dengan tema ini, be filled? Sama nggak? Menyimpan kan dipenuhi, bukan? Memenuhi. Oh, saya kagum. Ternyata ini alasan Tuhan. Simple sekali. But Mary kept all these things in her heart and thought about them often. Dari hari pertama, sesi pertama, dan semua sesi dalam retreat ini, kita selalu mendengar apa yang mengisi, apa, siapa yang kita masukkan ke hidup kita. Betul, dari awal sesi pertama kita retreat. Saudara, ini luar biasa. Please give a big hand to our brothers who prepare all the snack for us. Zack, terima kasih. Zack ini orang Indonesia. Oke, iya. Ada yang kenal nggak Zack kira-kira Zack di sini? Thank you. Okay. Nah, saudara perhatikan ini. Jadi pertanyaannya sekarang, sebelum kita meninggalkan tempat konferensi yang bagus ini, pertanyaannya, apa yang tersimpan di hati dan pikiran kita masing-masing hari-hari? Ayo, ngerti ya maksudnya? Apa yang tersimpan di hati dan pikiran kita sekarang ini adalah itu yang akan muncul di hidup kita. Apa yang Maria simpan? Ternyata Maria suka menyimpan firman Tuhan. Katakan amin itu. Maria suka menyimpan firman Tuhan. Dan dia nggak cuma nyimpan, tapi merenungkan. Thought about them often. Merenungkan. Luar biasa. Nah, apa yang jadi perenungan kita? Bahasa lain meditate. Ya. Apa yang jadi perenungan kita? Itu yang muncul di sikap hidup kita. Oke. Pernah ketemu nggak orang suka melamun? Pernah ketemu nggak? Sering jawabannya, bukan pernah. Betul nggak? Sering bukan ketemu orang suka melamun? Pasti teman-teman kerja suara pun ada yang suka melamun juga. Orang yang suka melamun bisa nggak kerja baik? Nah, bisa kerja baik nggak? Enggak. Kenapa nggak bisa kerja baik? Nggak fokus. Maka itu orang suka melamun kalau di kantor sering dikageti. Ngapain lu? Gitu, kaget. Karena melamun terus. Nah, melamun itu lawan katanya kebalikannya merenung. Kebalikannya. Tapi cara kerjanya sama. Merenungkan firman itu artinya kita ulang-ulang firman itu di pikiran kita. Oh ya, firman ini begini. Maka itu kalau saudara sering lupa,
nanti minta sore-sore kita yang ngerekam semua khotbah di sesi ini, di retreat kita ini, untuk kita ingat lagi. Betul ya, supaya kita ingat lagi. Bagi beberapa saudara yang baru kenal saya di retreat ini, kenapa kalau saya khotbah saya bawa alat kecil ini? Bukan handphone ini alat rekam. Karena sering kali saya harus dengar lagi apa yang saya terima dari Tuhan. Karena sering kali waktu saya ngajar begini, ada hal-hal baru. Kan saya nggak sempat nyatet karena saya lagi ngomong. Nanti saya ulangi lagi. Istri saya sering tanya, yang tanggal ini kamu khotbah itu ingat gak? Oh ya, saya ada tanggal. Dia mau dengar lagi juga untuk direnungkan lagi. Manusia itu memang kurang ajar kok saudara. Lupa apa saja. Tapi kalau orang utang nggak lupa-lupa. Itu manusia. Jawab ya atau tidak. Nah, lo ya atau tidak, coba jawab. Tapi yang lebih kurang ajar gini, kalau kita utang lupa. Wah, ini gawat betul ini. Kalau orang utang kita ingat terus. Kalau kita yang utang kita lupa. Gak usah ngomong orang lain, diam aja. Itulah manusia. Maka itu firman Tuhan ini susah diingat. Gini aja, saya beri bukti bahwa omongan orang itu berkuasa. Betul? Begini contohnya. Menurut saudara, firman Tuhan atau firman mama mertua lebih gampang dihafal? Ayo lo, ditanya kok diam ya. Ayo, firman Tuhan atau firman mama mertua lebih gampang dihafal? Cepetan. Jadi besok kalau jadi mertua ingat ya. Kenapa firman mama mertua lebih gampang dihafal? Karena disimpan dan direnungkan. Maka itu ingat terus. Apalagi mama mertua sudah mati 20 tahun yang lalu. Dan itu berbahaya sekali. Jadi apa-apa yang bisa kita ingat, karena apa yang Maria lakukan kita ikuti. Cuma sayangnya kita melakukan yang jelek, yang negatif, bukan yang positif. Betul? Maka itu kenapa firman mama mertua nyantol, hafal, karena disimpan di hati dan direnungkan. Bertobat hari ini, awas. Jadi apa yang kita isi, be filled, yang kita masukkan di hidup kita, itu yang jadi. Ayo, kalau ada di antara saudara sudah 40 tahun di Australia misalnya, dulu waktu masih di Indonesia 40 tahun lebih yang lalu, saudara punya tetangga. Wih, tetangga ini jahatnya luar biasa. Jujur, masih bisa ingat nggak kata-katanya tetangga itu? Ayo saya tanya kok, masih bisa ingat nggak kata-kata itu? Padahal sudah lebih 40 tahun. Coba ditanya, ayo khotbahnya Pastor Timothy 2 minggu lalu apa ayo? Ayo cepetan. Ini kan kurang ajar. Khotbah 2 minggu lupa, omongan tetangga 40 tahun lebih lalu ingat. Masalahnya omongan tetangga kita simpan di hati dan direnungkan. Ayo bertobat ini. Oke, saya pakai istilah begini. Berarti kalau Maria suka menyimpan segala perkara itu, but Mary kept all these things. Berarti Maria punya banyak almari nggak? Punya banyak lemari nggak? Jawab, punya banyak tidak? Punya. Berarti manusia punya banyak almari nggak? Ayo, baik almari yang beneran cupboard yang di rumah maupun almari yang di otak dan di hati. Punya banyak nggak? Saya cuma tanya, jangan dikeroyok ya, jangan dikeroyok. Saya tutup mata aja supaya nggak lihat. Biasanya laki atau perempuan yang punya lebih banyak almari? Ya coba jawab. Loh, kok tanya kopiun? Nggak boleh tanya orang lain. Ini kok. Saudara, ternyata terlalu banyak almari di hidup kita. Tapi sayangnya kita tidak mengisi. Dengar ya. Sayangnya almari-almari yang kita miliki, kita sering kali pakai untuk nyimpan sampah. Ayo, ya atau tidak? Loh, kok kaget? Betul nggak? Ayo,
Siapa bisa menolong saya? Beri definisi. Sampah itu apa definisinya? Ada banyak. Ayo, sampah. Tempat satu. Hal yang kotor, yang kita sudah harus buang. Satu, kotor. Dua, hal yang enggak terpakai. Tiga, ya bekas. Ayo, yang ketiga apa? Satu, kotor. Dua, enggak terpakai. Ketiga, bau. Sudah expired. Betul? Sudah lewat. Saudara, ini yang kita harus jujur. Sebaik-baik apa peristiwa yang dulu, baik loh, tapi tetap sudah jadi sampah. Walaupun itu baik, karena sudah lewat. Apalagi hal-hal yang menyakitkan, yang menyedihkan, itu sudah busuk, sudah kotor. Ayo kita jujur. Berarti selama ini manusia suka mengumpulkan sampah. Nah, dalam fakta hidup, jangan tersinggung. Dalam fakta hidup, ada orang suka bawain sampah kemana-mana. Itu orang apa? Gila, pemulung. Bukan pemulung, gila. Enak aja pemulung. Orang gila itu bawain sampah kemana-mana. Jawab kok. Setengah. Loh, lebih gawat lagi tuh. Sampai setengah gila. Jadi hanya orang gila yang suka bawain sampah kemana-mana. Orang yang suka melamun itu sedang ngeliatin sampah-sampahnya lagi. Maka itu orang gitu kadang-kadang bisa nggak ada apa-apa, tertawa sendiri. Terus temannya bingung, ngapain kamu? Oh, ingat yang duluan gitu, bukan? Terus tiba-tiba loh, ada apa? Karena ingat yang dulu lagi. Nah, itu orang gila. Karena sampahnya dibawain kemana-mana. Sebelum kita meninggalkan tempat retreat ini, sebelum kita ngurusin barang-barang kita untuk kita bawa pulang, bongkar dulu almari kita masing-masing. Keluarin sampah-sampah itu. Setuju? Karena itu merusak hidup iman kita. Itu yang membuat kekristenan kita nggak bertumbuh dengan sempurna. Karena sampah itu menghalangi. Kalau saudara belajar psikologi, akan ngerti satu teori. Saya lupa teori apa, tapi begini bentuknya. Yang namanya manusia itu kalau lagi nganggur, pasti akan berdiri di depan almari-almari itu. Terus dia bukain, terus dia ngeliatin. Ini aku dapat dari mantuku tahun 74 ini. Terus lihat almari sebelah. Wih, ini dari mantan pacarku dulu ini. Terus yang sudah tahun 70-an, tahun 80-an. Terus sambil berdiri. Terus seandainya anakku gak mati tahun itu. Nah, ngerti gak contoh-contohnya? Akhirnya setan yang bekerja di hidup kita membawa kita tidak eksis di hari ini. Karena setan bawa kita ke masa yang lalu. Maka itu hati-hati yang suka ngomong seandainya. Seandainya. Apa bahasa Inggris seandainya itu apa ya? If. Oke, kurang kuat ya. Apa? Probably. Oke. Seandainya pacarku nggak mati tahun 84, aku sudah punya cucu sekarang. Wah. Ngapain? Seandainya pabrikku nggak terbakar, seandainya aku nggak ditipu oleh bajingan itu, misalnya gitu. Seandainya. Maka orang yang kayak begitu menakutkan. Kenapa menakutkan? Karena dia makhluk halus, sejenis Kasper. Tahu Kasper? Ya perlu Gus Pastor ini. Kenapa? Karena orang itu nggak eksis di hari ini. Sebab dia hidupnya di masa lalu dibawa ke sini. Ini masalah. Nah, kalau punya anak, anaknya menderita. Sebab mamanya ngomong dulu kalau nenekmu. Loh, kok nenek? Dulu. Lah anak-anak capek nggak kalau dengar orang tua ngomong dulu terus begitu? Coba kalau dulu mama nggak ditipu oleh omu itu, dulu lagi.
Anak jadi pusing, ini ngomong apa? Saudara, orang-orang yang menyimpan kepahitan pasti itu masa lalu. Dia akan cari orang yang bisa menyetujui kepahitannya itu. Ngerti gak maksudnya? Nah, kalau ketemu orang begitu, wah langsung sudah klop, nyambung. Terus tiap kali ngopi kemana saja, jangan yang dulu. Awas gak bertobat mulai hari ini. Mau sebelum kita pulang bongkar almari kita ini, isinya sampah-sampah, buangin semua. Isi dengan firman Tuhan, almari hidup kita. Isi dengan kebenaran itu, amin. Supaya gak jadi penyakit dalam hidup ini. Kalau semua kita mau seperti Maria menyimpan yang benar, hidup itu luar biasa. Pernah ngerti istilah detox untuk kesehatan? Ada yang pernah detox nggak di sini? Ada ya? Nah, ternyata kata detox itu sudah ada di firman Tuhan ribuan tahun yang lalu. Oke? Kita buka sekarang, kembali masih hidup Maria ini luar biasa. Ya, firman itu yang menyucikan, yang mendetoks kita. Yohanes 15 ayat 3. Jadi saudara nggak perlu bayar mahal-mahal untuk detox. Pakai firman saja. Pakai firman, ntar bersih sendiri. Ya, sudah. Yohanes 15 ayat 3. Ini bagus sekali. Mana dia? Yohanes 15 ayat 3. Kamu memang sudah apa? Bersih. Nah, ini kata detox saya. Kata bersih itu cleanse. Ya, bukan clean, beda loh. Cleanse. Karena firman yang telah ku katakan kepadamu. Jadi kalau tiap hari kita mendengar firman, maka otomatis kita bersih. You are already clean because of the word I have spoken to you. Sama. Firman orang itu membuat kotor hidup kita. Katakan ya atau tidak? Firman orang, kata-kata orang itu bisa membuat kotor gak? Sangat. Karena hampir semua omongan orang itu pasti yang negatif isinya, melemahkan. Tapi hanya firman Tuhan yang buat kita jadi bersih. Wih, ini luar biasa. Masih ingat di Mazmur 107 sampai jadi lagu, You are the Lord that healed me when you send your word. Masih ingat? Ketika engkau sampaikan firman-Mu, maka aku sembuh. Itu luar biasa. NLT-nya, you have already been, apa bacanya? Bacanya apa ini? Pruned and purified. Apa tuh pruned? Saya Pak. Bahasa Indonesia pruned itu apa? Memotong, membersihkan ya, and menyucikan, purified, mangkas. Terima kasih. By the message I have given you. Bersih. Yang kotor-kotor dipotong, dipangkas, yang gak berguna. Sehatnya hidup seperti ini. Sehat. Tapi kata-kata orang itu melukai. Maka itu jangan disimpan. Kenapa? Yang melukai kok disimpan? Oke, Yesaya pasal 36. Ya, ayat yang ke-25. Yesaya 36. Wah, ini Tuhan kita itu luar biasa. Pokoknya kalau firman itu kita simpan di hati kita dan kita renungkan, hidup itu pasti sehat, bersih, segar terus. Oke, Yesaya 36 ayat 25. Betul nggak? Itu yang katakan aku mengirim padamu air jernih itu. Oke, betul ya? Kalau saya salah, saya minta maaf, jadi cari. Betul? Ya. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih. Bukan air putih. Kalau air putih itu susu. Air jernih, ya, yang akan. Nah, kata mentahirkan itu bahasa Arab, tapi bahasa medisnya detoksifikasi. Ini detox. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mendetoks kamu dari segala kenajisanmu. Kalau saya pakai istilah kesehatan, dari semua radikal bebas yang membuat kita sakit, ya, dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Berhala itu nggak cuma patung loh saudara. Orang yang punya hobi makanan, yang nggak bisa lepas, itu jadi berhala. Betul nggak? Nah, papa kita adalah papa yang luar biasa. Artinya dia adalah pribadi pertama di dunia yang menuliskan lewat Musa
apa-apa yang boleh dimakan dan apa-apa yang nggak boleh dimakan. Betul? Sebelum Musa nggak ada orang lain yang pernah menuliskan itu. Cuma masalahnya saudara, yang papa kita larang untuk kita makan itu kok enak semua. Ini masalahnya. Iya atau tidak? Kenapa yang dilarang kok enak semua? Nah itu jadi berhala. I will also sprinkle clean water on you, and you will be clean. I will cleanse you from all your impurities and all your idols. Menyucikan, mentahirkan kamu dari semua yang jahat. Ya, inilah obat yang paling mujarab dan gratis, kata-kata ini. Yaitu apa? Firman. Firman itu adalah air. Maka kalau tiap hari kita be filled with the word, dengan firman, hidup ini bersih nggak? Sehat nggak? Jawab sehat tidak. Bersih, sehat, seger. Awas, zaman sekarang banyak orang umur 40 wajah 70. Wah bangkrut itu. Itu bangkrut itu. Ya enggak. Kenapa? Ya karena banyak sampah-sampah yang dimasukkan ke hidupnya. Ini yang kita harus tahu. Kita harus milih mulai hari ini mana yang harus kita bereskan. Jam berapa harus selesai jawabannya? Jam berapa sih hari ini? 10? Oh ya, oke. Saya mau beri kesempatan Pastor Heng yang terakhir, karena besok mereka akan balik ke New York lagi. Kalau saudara bisa nyolong paspornya, dia nggak akan pulang. Itu aja sudah. Cepat-cepat mumpung tasnya nggak dibawa. Oke, ngerti ya? Oke, saya bacakan NLT-nya. Then I will sprinkle clean water on you, and you will be clean. Your filth will be washed away, and you will no longer worship idols. Bersih, hidup ini bebas. Senang kalau hidup seperti itu? Mau diisi yang benar? Betul? Awas kalau ketemu lagi miring-miring lagi, awas. Harus lurus sudah, nggak boleh miring-miring lagi. Amin. Tuhan memberkati saudara semuanya. Jadilah anak-anak Tuhan yang benar.